Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-9. Ya, kebetulan juga adalah materi terakhir di bab 7, yaitu lingkaran. Di kegiatan 7.5 kita akan belajar bagaimana caranya menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang persekutuan luar dua lingkaran. Kalau sekarang dalam dua lingkaran. Apa perbedaannya? Nah, sekarang coba kalian lihat gambar yang ada di halaman 105. Di halaman 105 pada gambar, coba lihat di sana ada dua buah lingkaran. Yang pertama adalah lingkaran P dan yang kedua adalah lingkaran Q. Kemudian, ya pada lingkaran pertama ada garis singgung F. Ya, kemudian di lingkaran kedua di sana ada garis singgung I. Nah, jarak antara F dan I itulah yang nanti akan kita cari. Kalau kemarin pada persekutuan luar dua lingkaran, ya titik singgungnya berada sama-sama di atas. Ya, misalkan di lingkaran P titik singgungnya di atas, kemudian di lingkaran Q titik singgungnya juga di atas. Nah, untuk persekutuan dalam dua lingkaran itu pada lingkaran 1 titik singgungnya ada di atas, kemudian pada lingkaran 2 titik singgungnya ada di bawah. Ibu sebelumnya tadi sudah mengirimkan materi untuk hari ini. Untuk halaman 106 ya sampai dengan halaman 108 tentang bagaimana caranya menggambar garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, itu bisa kalian pelajari di rumah ya, karena membutuhkan jangka, membutuhkan menggaris, itu bisa kalian praktekkan di rumah. Nah, sekarang buka halaman 109. Pada gambar yang pertama, di sana ada dua buah lingkaran, yaitu P dan Q. Kemudian ada garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran FI. Nah, dari P ke F itu adalah jari-jari lingkaran P yang biasanya dilambangkan dengan R1, atau di buku lain atau di sumber yang lain ada yang menamainya dengan R besar ya. Kemudian di lingkaran yang kedua ada QI. Nah, di sana itu biasanya dilambangkan dengan R2, atau biasanya di buku atau sumber yang lain ditulis dengan R2. Sekarang coba perhatikan gambar yang kedua. Untuk mencari jarak atau panjang persekutuan dalam dua lingkaran, kita membutuhkan beberapa garis bantu ya di sana. Nah, tadi R1, R2 atau jari-jari lingkaran 1 dan jari-jari lingkaran 2-nya sudah ada. Kemudian kita tarik garis dari P ke Q. Nah, P ke Q itu adalah jarak titik pusat. Nah, kemudian ya, untuk mencari garisnya kita menggunakan garis bantu. Ya, kita tarik garis dari F ke Z. Nah, dari F ke Z itu panjangnya harus sama dengan jari-jari yang kedua. Nah, jadi di sana kalau kalian tarik garis, di sana akan membentuk sebuah persegi panjang. Dengan menggambar persegi panjang ini nanti kalian bisa memanfaatkan sifatnya ya. Nah, jika kalian hubungkan garis-garisnya sedemikian sehingga nanti akan membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya ada di Z. Nah, ingat kalau siku-sikunya ada di Z berarti siku atau sudutnya menghadap ke PQ, maka PQ adalah
sisi miringnya. Ya, sisi miringnya. Ingat, walaupun lurus, PQ pada gambar itu tetap adalah sisi miring. PJ itu alasnya, ZQ itu tingginya. Nah, setelah digambar seperti itu, maka bisa kita ketahui bahwa panjang QZ itu sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan. Bu, kenapa QZ-nya yang diketahui? Kan kita carinya persekutuan dalamnya. Nah, manfaatkan sifat persegi panjang. Kalau panjang QZ itu sama dengan panjang FI. Berarti, ya, kalau QZ-nya diketahui, maka FI-nya juga akan diketahui. Jika QZ-nya diketahui, maka panjang persekutuan dalamnya juga akan diketahui. Karena panjangnya adalah sama. Nah, di sana Ibu kirimkan gambar dari sumber yang lain tentang bagaimana cara penamaannya. Ya, di sana jarak antara titik pusat dilambangkan dengan P. Kemudian panjang atau jarak persekutuan dalam dua lingkarannya dilambangkan dengan D. Jari-jari yang pertama, lingkaran pertama itu dengan huruf R besar. Kemudian ya jari-jari yang kedua dengan R kecil. Di bawahnya ada keterangannya. Ya, kalian bisa baca. Kemudian dari gambar tersebut diperoleh rumus D sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi ya R atau jari-jari yang pertama dengan jari-jari yang kedua itu dikuadratkan. Nah, sama saja dengan yang tadi, intinya hanya beda dalam penamaannya. Kenapa Ibu kirimkan ini? Nanti takutnya kalian bingung ketika mencari atau melihat referensi dari sumber yang lain, kemudian namanya berbeda dengan yang Ibu berikan yang dari buku tadi. Ya, kalau seperti ini kalian bisa membandingkan. Sebenarnya untuk materi hari ini itu cukup sampai di sini saja, hanya sedikit. Nah, setelah ini Ibu akan berikan beberapa contoh soal, bisa kalian pelajari, karena mungkin saja nanti yang dicari dibalik ya, bukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkarannya. Mungkin saja nanti berapa jari-jari yang lain, kemudian berapa jarak titik pusatnya, tapi sama rumusnya menggunakan yang tadi. Nah, kalau harus diingat, kalau yang ditanyakan jarak titik pusat, ya, itu kan sisi miringnya. Nah, berarti kalau sisi miring itu bukan dikurangi, tapi nanti dijumlahkan antara ya sisi yang satu dengan sisi yang lain. Kan kalau di rumus di sana ya, untuk mencari QZ atau untuk mencari persekutuan dalam dua lingkaran itu sisi miring dikurangi sisi yang satunya lagi. Nah, kalau untuk titik pusat sekali lagi, untuk jarak titik pusat sekali lagi itu dibalik, bukan dikurangi, tetapi dijumlahkan antara sisi yang satu dengan sisi yang lain. Karena jarak titik pusat itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku yang dibentuk dengan menggunakan garis bantu ya. Nah, setelah kalian pelajari contoh soalnya, nanti coba kalian isi beberapa latihan yang akan Ibu berikan berikut ini. Yang diisi hanya nomor 1 sampai nomor 4 saja. Ingat, walaupun pilihan ganda tetap dikerjakan dengan caranya.
Nah, untuk soal yang lain sebenarnya ya untuk melatih keterampilan kalian itu bisa dicoba juga di rumah ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari latihan 1 kemarin sampai dengan pertemuan 9 sekarang ya kan banyak itu soal-soal yang lain boleh dikerjakan di rumah ya. Kalau kalian senang dengan matematika, kalau ingin lebih terampil karena matematika itu harus lebih banyak eh latihan supaya bisa. Kalau yang lain dengan menghafal, kalau matematika itu dengan banyak latihan. Nah, sekian materi untuk hari ini. Jangan lupa dikerjakan. Ibu tunggu tugas 1 sampai 9-nya yang belum ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan buka kembali sesi tanya jawab. Ya, jika ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan.